Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rati Rizky Nirwana selaku dosen pengampu mata kuliah kimia kosmetik, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang matahari, kelembapan kulit, penuaan kulit, dan manajemennya. Silakan mendengarkan. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Ita Huljana, Sukma Yulia Dwi Cahyani, Rika Rizky Febrianti, dan Lailatul Lutfiati. Pokok pembahasan materi kita pada kali ini yaitu yang pertama, mekanisme pigmentasi, yang kedua, membedakan chronological aging dan photoaging, yang ketiga, mengendalikan kerusakan kulit karena paparan matahari, yang keempat, membedakan kulit normal dengan kulit yang kering, yang kelima, menentukan pelembab yang dipakai oleh setiap jenis kulit. Mekanisme pigmentasi. Melanogenesis atau pigmentasi merupakan proses pembentukan pigmen melanin dalam melanosom oleh melanosit di lapisan basal epidermis yang melibatkan dua tahap, yaitu sintesis melanosom berupa pembentukan melanosom, melanin-melanosom, sekresi atau transmelaноsom, dan degradasi melanin. Melanin adalah penentu utama zat warna dari kulit, rambut, dan mata. Dua jenis melanin yang disintesis dalam melanosom yaitu eumelanin dan phenylanin. O'Malley pada tahun 1960 menyatakan proses langkah pembentukan pigmen mungkin diringkas dengan mudah dalam pernyataan berikut. Yang pertama, sintesis melanin pigmen kulit dilakukan keluar oleh melanosit yang terletak di lapisan basal dari epidermis. Hal itu bermigrasi dari puncak saraf ke kulit ke tempat lain selama kehidupan intrauterus. Yang kedua, jumlah melanosit per milimeter persegi kulit bervariasi menurut ini. Yang paling banyak diungkap daerah yaitu jumlah rata-rata 1560. Yang ketiga, peningkatan pigmentasi mungkin merupakan pro-responsektif terhadap agen seperti sinar matahari, UVL, sinar X, proses inflamasi, dan lain-lain yang menyertai penebalan lapisan kornea seperti di negro, memberikan perlindungan yang lebih baik. Dan yang keempat, tirosin asam amino adalah fondasinya struktur sintesis melanin dibangun. Enzim tirosinase merupakan faktor yang sangat diperlukan. Kekurangan salah satu dari ini atau gangguan pada fungsinya menyebabkan pigmen gangguan. Oksigen diperlukan dalam beberapa tahap ini. Yang kelima, hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior MSH merangsang produksi melanin. Adrenal mengalir efek antagonis. Yang keenam, peningkatan pigmentasi tidak begitu banyak karena sebuah peningkatan jumlah melanosit untuk peningkatan jumlah melanin yang terbentuk dan ke intraselular susunan butiran melanin. Yang ketujuh, MSH dan zat lain menyebabkan disperse butiran melatonin, sekresi dari kelenjar pineal, dan zat lain misalnya adrenalin memiliki efek sebaliknya. Yang ketujuh atau yang terakhir, yang kedelapan, penyebaran butiran menggelapkan melanosit. Penggumpalan butiran membuat kurangnya buram. Fitzpatrick dan Min pada tahun 1971 meringkas proses pigmentasi kulit menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan melanosom di dalam melanosit. Yang kedua, proses melanisasi oleh melanosom. Yang ketiga, sekresi melanosom ke dalam keratinosit. Yang keempat, transport melanosom ke keratinosit dengan atau tanpa degradasi. Nah, ini adalah grafik dari melanogenesis oleh Gilbrow dan Olson pada tahun 2011.
L-tirosin hanya dapat diangkut ke melanosom dengan difusi difasilitasi. Konsentrasi L-tirosin untuk melanogenesis tergantung pada konversi asam amino L-fenilalanin oleh aktivitas intraseluler hidroksifenilalanin. L-fenilalanin terhadap secara aktif diangkut melalui faktor melanosomal. Asam amino L-tirosin dikatalis menjadi L-dihidroksifenilalanin atau L-dopa oleh enzim tirosinase dan tirosinase hidroksilase isoenzim 1. Kemudian terjadi pembentukan L-dopaquinon melalui oksidasi tirosin oleh enzim tirosinase. Selanjutnya akan terjadi beberapa reaksi. Yang pertama, dopaquinon bereaksi dengan sistein membentuk sustainyl dopa, kemudian dikonversi ke quinolenine dihidroksibenzotazin alanin hidroksil dan berpolimerisasi untuk veolamin. Nah, ini adalah polimer larut yang mengandung unsur sulfur sehingga memberi warna kulit merah atau kuning muda. Yang kedua, polimerisasi dopaquinon terhadap dopa krom yang secara spontan dikonversi ke 5,6 dihidroksindole 2 asam karboksilat melalui enzimatik oleh dopa krom tautomerase atau DCT. Ini juga disebut sebagai protein terkait tirosinase. Selanjutnya terbentuk indole 5,6 quinone karboksilat asid melalui bantuan enzim terkait tirosinase 1 sehingga menghasilkan eumelanin, yaitu polimer yang tidak larut memberi warna kulit coklat. Yang ketiga, polimer dopaquinon terhadap dopakrom yang membentuk 5,6 dihidroksindole melalui indole 5,6 quinone sehingga menghasilkan eumelanin, polimer tidak larut memberi warna kulit hitam. Ada dua protein yang berhubungan dengan tirosinase yaitu TRP1 dan TRP2. TRP1 itu adalah tirosinase 2 dan TRP2 itu tirosinase 2. Sekitar 40% homolog dalam asam amino berasal dari gen leluhur TRP1. TRP2 berada dalam membran melanosom seperti tirosinase, berperan dalam aktivasi dan stabilitas tirosinase. Sintesis melanosom meningkat, eumelanin atau rasio peomelanin, dan peran terhadap stres oksidatif karena efek peroksidase. Pembentukan glutathione terreduksi tinggi untuk eumelanin dan rendah untuk veomelanin. Oleh karena itu, ekspresi dan aktivitas fungsional enzim antioksidan seperti katalase, glutathione peroksida, glutathione reduktase, dan reduktase tiroksidosin kemudian memodifikasi jalur melagonik. Eumelanin memiliki kemampuan untuk menangkap oksigen dan karbon dari radikal bebas. Veomelanin tidak memiliki sifat yang sama dan bahkan bisa menjadi sumber untuk produksi radikal bebas ketika UV diradiasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu membedakan chronological aging dan photoaging. Yang pertama yaitu apa itu penuaan? Penuaan adalah proses menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan-lahan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya yang mengakibatkan tubuh tidak dapat bertahan terhadap kerusakan atau memperbaiki kerusakan tersebut. Penuaan kulit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penuaan kronologis, dan yang kedua yaitu penuaan oleh sinar matahari atau photoaging. Penuaan kronologis adalah kerusakan kulit seiring berjalannya waktu dan usia, sedangkan photoaging adalah efek tambahan dari sinar matahari secara berkelanjutan pada proses penuaan kronologis. Penuaan kronologis mewakili perubahan struktural, fungsional, dan metabolik pada kulit yang sejajar dengan penuaan dan perubahan degeneratif pada organ tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu fenomena penuaan kulit. Radiasi sinar ultraviolet dari sinar matahari
mengakibatkan berbagai efek pada kulit manusia. Di antaranya adalah sunburn, penekanan imunitas, dan penuaan dini atau photoaging. Kulit yang mengalami photoaging ditandai dengan kerutan, kekenduran, perubahan pigmentasi, flek kecoklatan, dan tampak kasar. Sangat berbeda dengan kulit dengan penuaan kronologis atau penuaan intrinsik. Pada kulit yang diproteksi dari sinar matahari yang menjadi tipis, mengalami penurunan elastisitas tetapi kadang tampak halus. Penuaan kulit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama penuaan intrinsik atau penuaan kronologis, dan yang kedua yaitu penuaan ekstrinsik atau photoaging. Penuaan intrinsik juga dikenal dengan penuaan alamiah, yang merupakan proses yang terus berlangsung dimulai pada usia pertengahan 20-an. Penuaan intrinsik terjadi oleh karena akumulasi kerusakan endogen akibat pembentukan senyawa oksigen reaktif selama metabolisme oksidasi seluler. Sedangkan penuaan ekstrinsik atau photoaging terjadi sebagai akibat kerusakan kumulatif dari radiasi UV. Radiasi UV merupakan 5% dari seluruh kisaran radiasi sinar matahari. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. UVC terabsorpsi langsung oleh lapisan ozon di atmosfer. Radiasi UV mengaktifasi reseptor permukaan sel yang mengakibatkan propagasi sinyal intraseluler dan sintetis faktor transkripsi, protein inti yang berikatan dengan DNA untuk meningkatkan atau menekan gen transkripsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi radikal bebas, hormon yang berkurang, proses glikosilasi, metilasi, apoptosis, sistem kekebalan yang menurun, dan genetik. Sedangkan faktor eksternal meliputi pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan yang salah, polusi lingkungan, stres, kemiskinan, dan diet yang tidak sehat. Terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang proses penuaan. Namun, terdapat 4 teori utama yang saling melengkapi satu sama lain untuk terjadinya proses penuaan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu teori wear and tear. Teori ini menyatakan bahwa organ akan mengalami kerusakan bila dipakai secara berlebihan, dan makin sering dipakai secara berlebihan akan semakin banyak yang rusak, sehingga tubuh tidak mampu memperbaikinya. Yang kedua yaitu teori neuroendokrin. Teori ini menekankan pada ketidakmampuan produksi hormon untuk mengimbangi fungsinya yang berlebihan, sehingga tubuh akan mengalami kekurangan hormon secara menyeluruh sehingga terjadilah proses penuaan. Yang ketiga yaitu teori kontrol genetika. Kontrol genetik mengatur manusia sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam DNA seseorang. Namun sekarang berbagai kemajuan ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang kedokteran, anti-aging telah mulai dijajaki untuk memutus rantai dari DNA untuk mencegah kerusakan dan memperbaikinya. Yang keempat yaitu teori radikal bebas. Radikal bebas diyakini sebagai salah satu unsur yang mempercepat proses penuaan, sehingga berdasarkan teori ini, maka terbentuknya radikal bebas yang berlebihan harus segera dihindari. Ada beberapa cara untuk mencegah penuaan dini. Yang pertama, hindari dari paparan sinar matahari yang cukup lama. Sinar ultraviolet pada sinar matahari dapat merusak serabut elastis sehingga kulit kehilangan kelenturannya dan kerutan pun akan muncul. Paparan UV yang berulang juga akan mencegah kolagen dan menghambat pembentukan kolagen baru. Yang kedua, perhatikan suhu dan kelembapan. Suhu yang dingin dengan kelembapan yang rendah dapat merusak pembuluh darah halus dan menyebabkan kulit menjadi kering. Sebaliknya, suhu panas juga dapat menyebabkan kulit menjadi kering karena hilangnya keringat dan lapisan minyak pada kulit secara berlebih. Yang ketiga, hindari alkohol.
Alkohol berperan penting dalam proses penuaan karena dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah kulit sehingga aliran darah ke permukaan kulit bertambah. Apabila konsumsi alkohol berlangsung lama, pembuluh darah akan mengalami kerusakan permanen. Kulit pun akan terlihat memerah. Yang keempat, perhatikan asupan vitamin D dan vitamin C. Faktor diet atau pola makan berperan penting bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Kulit yang kekurangan vitamin B mudah mengalami peradangan, terutama setelah terpapar sinar matahari. Sementara kekurangan asupan vitamin C dapat menyebabkan pembuluh darah halus di kulit menjadi rapuh dan mudah terluka. Yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Selain membuat tidak bugar, kurang tidur juga dapat menyebabkan tubuh terlihat lelah. Ciri utama yang akan terlihat di wajah seseorang saat kurang tidur adalah munculnya lingkaran hitam di sekitar mata dan kantong mata yang membesar. Dengan waktu istirahat cukup, tubuh memberi kesempatan kepada sel-sel untuk beristirahat dan memperbaiki kerusakan. Tak hanya membuat tubuh bugar, tidur yang cukup juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat kulit wajah tampak segar. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan kerusakan kulit karena paparan matahari. Matahari memancarkan sinar yang mengandung radiasi ultraviolet atau yang biasa dikenal sinar UV yang tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh diri manusia. Pada dasarnya sinar UV itu memiliki manfaat yang baik, namun radiasi sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan efek merugikan pada manusia. Kulit yang terkena paparan sinar ultraviolet dari matahari ini secara terus-menerus akan mengalami perubahan struktur dan komposisi, serta akan menyebabkan timbulnya stres oksidatif pada kulit. Stres oksidatif itu terjadi ketika jumlah radikal bebas dan pertahanan tubuh atau antioksidan tidak seimbang dan cenderung lebih banyak radikal bebasnya. Efek nyata yang dapat terlihat berupa perubahan-perubahan jangka pendek bersifat angkut seperti pigmentasi, eritema, fotosensitivitas, bahkan efek jangka panjangnya itu seperti penuaan dini dan keganasan atau kanker kulit. Tabis surya kini menjadi salah satu solusi sebagai proteksi diri terhadap bahaya paparan sinar UV dan pilihan preventif untuk menghindari efek-efek negatif dari sinar UV. Tabis surya merupakan suatu senyawa yang digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, terutama ultraviolet atau sinar UV. Tabir surya dibagi menjadi dua berdasarkan jenis bahan aktifnya, yaitu sebagai penghalang sinar secara fisik atau physical blocker dan penyerang sinar secara kimiawi atau chemical absorber. Penghalang secara fisik mampu memantulkan sinar UV secara langsung, misalnya titanium dioksida dan seng oksida. Sedangkan penyerap kimia bekerja dengan cara menyerap energi radiasi. Zat aktif yang bekerja dengan mekanisme kimia ini telah banyak diproduksi sebagai tabir surya, seperti oktokrilena 2-hidroksi 4-metoksibenzofenon dan etilheksin-metoksin-sinamid. Sediaan bahan alam sendiri dianggap lebih aman untuk digunakan dan memiliki dampak negatif lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan bahan kimia. Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang memiliki potensi untuk dapat diproses menjadi bahan aktif dari tabir surya berdasarkan kemampuannya untuk mengurangi penyerapan radiasi sinar UV. Yang pertama itu ada lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki gel yang sering digunakan dalam kosmetik sebagai pelembab yang memiliki kemampuan revitalisasi kulit. Gel lidah buaya ini mampu menghambat sinar UVA dan juga UVB seraya mempertahankan kelembapan kulit. Yang kedua yaitu anggur.
Anggur memiliki 60-70% polifenol. Hampir seluruh polifenol dari alam merupakan pigmen, biasanya warna kulit, ungu atau merah yang mampu menyerap sinar radiasi ultraviolet. Radiasi yang dapat diserap polifenol ini mencakup seluruh panjang gelombang spektrum UV dan sebagian spektrum UVA maupun UVC. Yang ketiga yaitu ada tomat. Tomat ini memiliki kandungan likopen yang sudah banyak diteliti memiliki aktivitas antioksidan dan antikarsinogenik. Likopen ini mampu menetralisasi radikal bebas yang mengurangi peroksidasi lipid dan juga meningkatkan perlindungan jangka pendek terhadap paparan sinar matahari sehingga menghindari risiko kemungkinan terjadinya eritema pada kulit. Yang keempat itu ada mentimun. Ekstrak mentimun ini memiliki kemampuan untuk merevitalisasi sel kulit, mengurangi iritasi kulit dan menghindari retensi air. Senyawa askorbat dan asam kafeatnya pun mampu mengatasi iritasi akibat sinar matahari. Asam aksobat juga dapat menetralisasi stres oksidatif yang dihasilkan dari paparan sinar ultraviolet dengan proses transfer atau donasi elektron. Materi selanjutnya yaitu membedakan kulit normal dengan kulit kering. Yang pertama yaitu perbedaan kulit normal dan kulit kering. Menurut Sulastomo menjelaskan bahwa kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi tubuh manusia. Pada permukaan luar kulit terdapat pori-pori yang menjadi tempat keluarnya keringat. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, sebagai alat indera peraba, pengatur suhu tubuh, dan lain-lain. Untuk tanda dari jenis kulit normal yaitu kondisi kulit tidak berminyak dan juga tidak pula kering, sehingga kulit yang kategori jenis normal ini terlihat hampir tidak tampak pori-pori yang melebar serta terlihat kenyal dan bersinar. Sedangkan pertanda dari kulit jenis kering yaitu kondisi kulit terlihat kurang lembab dan cenderung memiliki warna kulit yang kusam serta terlihat kering. Dan biasanya bagi orang yang memiliki tipe kulit kering, kulitnya akan merasa seperti ketarik, layaknya kulit wajah seperti saat berbicara, sehingga dari kondisi kulit ini tampak kurang elastis. Selain itu, pada jenis kulit kering bisa menimbulkan rasa gatal, mudah terluka, dan terkena iritasi. Perawatan kulit normal. Perawatan kulit normal setiap hari dilakukan setiap habis bepergian dan menjelang tidur yang meliputi yang pertama, bersihkan wajah dengan susu pembersih untuk kulit normal hingga sebatas leher dan ratakan. Kemudian pijat. Yang kedua yaitu usapkan handuk kecil atau wastafel yang telah dicelupkan pada air hangat untuk mengangkat sisa susu pembersih. Langkah yang ketiga yaitu bersihkan kembali wajah dengan menggunakan sabun khusus untuk wajah serta untuk kulit normal. Basuh dengan air agar wajah benar-benar bersih. Yang keempat, bubuhkan face lotion pada sepotong kapas. Tepuk-tepuk pada wajah dengan maksud untuk menyegarkan atau menutupi pori-pori yang terbuka pada kulit wajah yang dibersihkan. Perawatan kulit normal. Perawatan kulit normal seminggu sekali dilakukan setelah wajah dibersihkan yang meliputi yang pertama, uapi wajah atau kompres seluruh wajah dengan handuk yang telah diuapi. Yang kedua, lakukan peeling wajah dengan menggunakan scrub krim untuk kulit normal. Kemudian bersihkan dengan air suam kuku. Yang ketiga, oleskan krim pemijat pada seluruh wajah leher. Lakukan pijatan ke arah atas.
Keempat, setelah melakukan pemijatan kulit wajah, gunakan masker untuk kulit normal. Yang kelima, gunakan masker tersebut ke seluruh wajah dengan bantuan kuas. Dioleskan mulai dari dagu, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dan dahi. Selanjutnya, biarkan masker mengering dengan sendirinya kurang lebih selama 30 menit. Angkat masker dengan menggunakan handuk kecil atau waslap yang telah dicelupkan pada air hangat. Yang terakhir, berikan penyegar atau dapat pula dikompres dengan waslap yang dicelupkan pada air es. Selanjutnya, perawatan kulit kering. Perawatan kulit kering yang dilakukan setiap hari meliputi yang pertama, bersihkan wajah dan leher dengan krim pembersih yang mengandung emolien untuk mencegah dehidrasi. Angkat dengan waslap yang telah dicelupkan dengan air hangat. Yang kedua, bersihkan kembali wajah dengan menggunakan sabun khusus untuk wajah serta untuk kulit kering. Basuh dengan air agar wajah benar-benar bersih. Yang terakhir, bubuhkan face lotion pada sepotong kapas, tepuk-tepukkan ke seluruh wajah dan segera gunakan pelembab. Selanjutnya yaitu ada perawatan kulit kering yang dilakukan setiap 10 hari sekali atau insidental dengan cara yang pertama, setelah dibersihkan oleskan krim pemijat ke seluruh wajah, leher, dada atas, dan pundak. Kemudian lakukan pemijatan dengan lembut dan hati-hati. Yang kedua, angkat krim pemijat dengan air hangat hingga bersih. Yang ketiga, siapkan masker untuk kulit kering. Oleskan campuran masker ke seluruh wajah dengan bantuan kuas. Yang keempat, biarkan masker kering dengan sendirinya selama kurang lebih 30 menit. Yang terakhir, angkat masker dengan handuk kecil yang telah dicelupkan dalam air hangat. Selanjutnya yaitu menentukan pelembab yang dipakai oleh tiap jenis kulit. Jenis-jenis kulit pada manusia akan berbeda-beda tergantung dengan kondisi lingkungan dan keturunan. Oleh karena itu, kegiatan perawatan kulit juga harus disesuaikan dengan jenis kulit tersebut. Karena jenis kulit yang berbeda juga tentunya memiliki perawatan yang berbeda juga. Penggunaan produk kulit yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Yang pertama itu ada kulit normal. Kulit normal cenderung mudah dirawat. Kelenjar minyak pada kulit normal ini biasanya itu tidak bandel karena minyak yang dikeluarkan seimbang, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Jenis pelembab wajah untuk kulit normal yang paling pas adalah pelembab dengan formula ringan berbahan dasar air dan bebas wangi. Jenis moisturizer berbahan dasar air dan bebas wangi ini dianggap sebagai pelembab serbaguna untuk melindungi kulit dalam berbagai kondisi cuaca. Yang kedua yaitu kulit berminyak. Kulit berminyak ini banyak dialami oleh wanita di daerah tropis. Kulit berminyak cenderung lebih basah dibandingkan dengan kulit normal. Jumlah minyak yang berlebih pada wajah menyebabkan pemilihan jenis kosmetik pada kulit berminyak harus tepat. Kulit wajah berminyak membutuhkan pelembab berbahan dasar air dengan formula ringan dan non-komedogenik. Pelembab yang bebas minyak dan non-komedogenik ini seperti asam salisilat dan alpha hidroksik asid atau AHA yang bisa mengurangi jerawat sekaligus mengoreksi pori-pori besar. Yang ketiga yaitu kulit kering. Kulit kering memiliki karakteristik yang cukup merepotkan bagi pemiliknya, karena pada umumnya kulit kering ini menimbulkan efek yang tidak segar pada kulit dan kulit pun cenderung terlihat berkeriput. Kulit kering memiliki kadar minyak atau sebum yang sangat rendah dan cenderung sensitif, sehingga terlihat pucat karena kulit tidak mampu mempertahankan kelembapannya. Jenis kulit kering membutuhkan pelembab wajah yang lebih berat untuk mengembalikan hidrasi demi menjaga kelembapan kulit. Pelembab wajah untuk kulit kering ini biasanya memiliki kandungan utama minyak esensial, vitamin E, shea butter, gliserin, propelin, gilol, lanolin, pretolatum, dan asam hyaluronat.